Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Supriyadi dengan nomor induk mahasiswa 191041705. Adapun judul skripsinya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Tim penguji pada pagi hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bapak Adi Mursalin SEMM, yang kedua Bapak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang ketiga Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Sebelum sidang skripsi kita mulai, saya persilakan terlebih dahulu kepada peserta untuk berdoa agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kita, langsung saja saya persilakan kepada peserta sidang pada pagi hari ini untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Waktu yang diberikan kepada saudara yaitu 15 menit. Ingat, hanya 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Nama saya Supriyadi, NIM 19 10 41 70 65. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu dan juga kepada dosen-dosen penguji. Untuk skripsi saya yang akan saya presentasikan ini, saya dibimbing oleh Bapak Adi Mursalin, SEMN, dengan dosen penguji Bapak Nayun Untung Utama, SEMM, dan Bapak Maulana, SEMM. Baik, mungkin saya langsung saja untuk menyampaikan skripsi saya ini. Dengan adapun latar belakang penelitian di dalam sebuah struktur organisasi, biasanya yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan serta kecakapan untuk mempengaruhi dan mengajak, mengumpulkan, juga menggerakkan orang lain agar melaksanakan kegiatan yang ada di dalam organisasi. Pemimpin seharusnya memberikan wawasan, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan dari bawahannya. Keberhasilan seseorang pemimpin biasanya ditandai dengan keberhasilan bawahannya dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Rumusan masalah, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang? Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Manfaat penelitian bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan mengenai gaya kepemimpinan sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kinerja. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan wadah bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan selama ini serta dari sumber bacaan atau literatur. Bagi akademik, penelitian ini semoga bisa dijadikan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang ingin mengadakan kajian empiris dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia, khususnya gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja. Landasan teori sumber daya manusia menurut Mangkunegara adalah sebagai berikut. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan perorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, pemisahan tenaga kerja dalam
rangka mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan menurut pendapat Mulyadi, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menunjukkan suatu sikap untuk menjadi ciri khas tertentu dalam mempengaruhi pegawainya untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja menurut Wibowo mengatakan bahwa kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Penelitian kinerja menurut Sedarmayanti mengupakan bahwa penelitian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa, mengkaji, dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. Populasi dan sampel, populasi seluruh steret pegawai DPRD Kabupaten Kayang yang berjumlah 35 orang, sampel dengan batas toleransi kesalahan 5%, maka dalam artian ini penulis menggunakan 32 orang responden. Variabel penelitian, variabel gaya kepemimpinan X, variabel kinerja Y. Teknik pengumpulan data, interview, pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pegawai steret DPRD Kabupaten Kayang. Dokumentasi pengumpulan data dengan cara menggandakan data yang sudah dipublikasikan oleh organisasi atau perusahaan terkait. Kuesioner pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Metode analisis data, pengukuran data untuk mempermudah pengukuran data deskriptif, maka dipergunakan skala Likert, uji validitas. 2. Uji validitas. 3. Uji reliabilitas. Analisis data, regresi linear sederhana, koefisien korelasi person produk momen, koefisien penentu. Sini ada tabel ya, hasil penelitian, ada tabel 4.9, mungkin bisa dilihat di situ dengan kategori yang sangat baik. Terus pertama, gaya kepemimpinan transformasional berdasarkan tabel 4.9 tadi dapat dilihat bahwa rata-rata skor total untuk variabel gaya kepemimpinan transformasional adalah 4,32. Berdasarkan pengkategorian hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dimiliki kepala kantor sekretariat DPRD Kabupaten Kayang dalam menjalankan tugas pimpinan dan tanggung jawab yang dipersiapkan sangat baik oleh responden. Nilai rata-rata tertinggi terletak pada pertanyaan nomor 6, yaitu pemimpin memberikan semangat kepada bawahan dengan main sebesar 4,4571. Sedangkan nilai terendah terletak pada pertanyaan nomor 9, yaitu pemimpin mempengaruhi bawahan dengan kemampuan kepemimpinan dengan nilai sebesar 4,1429. Di sini berikutnya ada tabel kembali, yaitu 410 dengan kategori sangat baik. Terus kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Berdasarkan tabel 410 dapat dilihat bahwa rata-rata skor total untuk variabel gaya kepemimpinan transaksional adalah 4,27 berdasarkan pengkategorian. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transaksional yang dimiliki Kepala Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan tugas pimpinan dan tanggung jawab dipersepsikan sangat baik oleh responden. Nilai rata-rata tertinggi terletak pada pertanyaan nomor 3, yaitu pemimpin memberikan perhatian kepada kelompok kerja yang tidak sukses dengan nilai main sebesar 4,314.
3, sedangkan nilai terendah terletak pada pertanyaan nomor 2, yaitu pemimpin memberikan kesempatan berdiskusi dengan nilai main sebesar 4,2000. Berikutnya ada tabel, mungkin tidak saya bacakan, tabel 4.11 dengan kategori juga sangat baik. Selanjutnya masuk kepada kinerja pegawai berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa rata-rata skor total untuk variabel kinerja pegawai adalah 4,32 berdasarkan pengkategorian. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki pegawai kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dipersepsikan sangat baik oleh responden. Nilai rata-rata tertinggi pada pertanyaan nomor 9 yaitu mempunyai inisiatif dalam bekerja, dan nomor 10 yaitu dapat mencari pemecahan masalah dalam bekerja jika ada kendala. Dan nomor 12 yaitu salah satu yaitu selalu menjaga kerjasama dengan rekan kerja dengan nilai main sebesar 4,3714, sedangkan nilai terendah terletak pada pertanyaan nomor 14 yaitu selalu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dengan nilai main sebesar 4,2286. Pembahasan pengaruh selanjutnya masuk ke pembahasan 1. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai berdasarkan uji hipotesis. Secara parsial diketahui nilai signifikansi variabel gaya kepemimpinan transformasional lebih besar, sehingga dapat diartikan gaya kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, walaupun didukung dengan rata-rata skor untuk variabel gaya kepemimpinan sebesar 4,32. Pak Supriyadi, waktunya tinggal 3 menit ya Pak ya? Ya. Ya, jadi ambil yang intinya aja hasil penelitiannya terkaitnya Baik, bagaimana. mungkin jadi hasil ini dibuktikan dengan rata-rata skor variabel gaya ya, tertinggi yakni 4,3142. Mungkin saya singkat-singkat aja Bu untuk ketiga nilai koefisien determinasi yaitu sebesar penelitian yaitu sebesar 0,567 atau 56,7%. Kesimpulan dan saran, gaya kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Saran, bagi kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa item pernyataan kedua pemimpin ya, memiliki skor rata-rata terendah. Oleh karena itu, kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang diharapkan pemimpin dapat memberikan kesempatan yang luas untuk berdiskusi agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penulis juga menyarankan agar menyediakan waktu berdiskusi kepada pegawai agar mereka termotivasi bekerja lebih giat. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ya mungkin bisa dilihat di layar Bu. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Ya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Baik. Oke, terima kasih Bapak Supriyadi. Tolong dimatikan, di stop share dulu ini Pak, biar wajah Bapak kelihatan jelas. Ya, Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Supriyadi atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Maulana Filani Rizal. Silakan Pak untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Maulana. Halo Pak. Bapak Maulana Filani Rizal.
Kita menunggu Pak Maulana sebentar ya Pak ya. Pak Maulana Filani Rizal. Nah, silakan Pak untuk sesi tanya jawabnya. Tadi Saudara Supriyadi sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya, baik. Selamat pagi Pak Supriyadi. Mic-nya tolong Pak di-on-kan dulu mic. Nah, Baik Pak. ya, oke. Ya, untuk tangkapan suara dan gambar saya bagaimana Pak? Apakah jelas di Sudah jelas tempatnya Pak. sana? Ya, Jelas terima ya. kasih Pak. Sudah jelas sekali Pak. Iya, baik. Bapak sekarang posisinya di mana Pak? Di Pontianak atau di Bengkayang? Saya posisi di Pontianak Pak. Jadi ya, Oh, di saya Pontianak. di Pontianak di Hotel Neo. Oh, Neo. Ya. Berarti sama dengan Pak Lamat juga di situ ya? Ya Pak, jadi ada teman-teman dari Skadau, kami dari Bengkayang, jadi sepakat kami untuk satu tempat Pak. Jadi antisipasi seandainya terjadi gangguan gitu biar mudah sinyalnya. Iya. Itu di satu tempat atau di hotel yang sama atau satu kamar semuanya di situ, Pak? Di hotel yang sama tapi lain tempat Pak. Hanya saya dari Bengkayang kan kebetulan hanya berdua, saya dengan Pak Budi Purwanto aja Pak. Jadi teman yang lain kamarnya lain Pak. Tempatnya lain. Oh, saya kira satu kamar semuanya, Pak. Enggak muat Pak. Iya, jadi apa namanya? eh ya kalau apa saya biasanya kalau nguji di teman-teman kelas daerah ini sifatnya hanya untuk sharing sama untuk memeriksa ada atau tidak di skripsi yang sudah dikerjakan gitu ya Pak ya. Ya Pak. Ya, kalau saya boleh minta tolong bisa dibantu lagi Pak. Tadi judul yang Bapak angkat itu masalah apa Pak? Temanya aja. Temanya tentang pengaruh gaya kepemimpinan Pak terhadap kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Oh gitu. Oh Bapak Dewan ya? Iya Pak. Oh gitu. Dari partai apa Pak? Saya kebetulan dari Partai Nasdem Pak. Oh gitu. Udah berapa periode Pak anggota Dewannya?
Hmm, untuk sampai dengan saat ini saya masuk di periode kedua Pak dari 2014 2019 dan mudah-mudahan insya Allah nanti sampai dari 2019 ke 2024 Pak. Wah, Jadi berarti ini ada periode kedua. calon jadi, berarti nanti ada aroma untuk jadi calon Bupati Bengkayang ini, Pak. Ya mudah-mudahan Pak. Tidak tidak mungkin dalam hidup ini Pak. Iya, ya nanti saya dukung Pak kalau misalnya memang Bapak Amin Pak. Terima mencalonkan kasih. Ya, jadi Bupati Bengkayang. Ya mudah-mudahan ada alumni kita yang bisa tembus menjadi Bupati Bengkayang. Karena kemarin itu eh, ada juga alumni kita, Pak Martinus Kajot, itu kan alumni kita juga Pak. Dan iya Pak. waktu itu beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan di Ketua DPRD. Bengkayang. Iya, dan ikut juga kontestasi pada saat pemilihan Bupati Bengkayang kemarin, ya walaupun tidak menang. Ya. Nah ya, mudah-mudahan ini sekarang kita ada lagi alumni Hmm. dari fakultas kita, Pak Supriyadi ya, yang mudah-mudahan nanti bisa apa namanya bisa mencalonkan juga, terus ya mudah-mudahan bisa menang, paling tidak itu juga bisa membawa eh, nama harum kampus kita seperti itu Amin ya Pak. Pak. Amin. Ya amin. Amin. Saya doakan Pak, mudah-mudahan ada salah satu alumni kita yang bisa menjadi kepala daerah dari Bengkayang. Nah, untuk skripsi Bapak sendiri, tentu Bapak kan sudah hampir 10 tahun ya Pak ya, Ya. menjadi Dewan di Bengkayang, dan selama kurang lebih 10 tahun itu kan pasti sudah sering melihat bagaimana teman-teman di sekretariat DPRD itu bekerja. Ya. Nah, ini saya mau tanya secara personalnya Bapak saja, secara pribadinya Bapak, terlepas dari hasil dari penelitian yang Bapak lakukan, kalau menurut Bapak sendiri kira-kira kinerja dari teman-teman di sekretariat itu seperti apa, Pak? Yang pertama Pak, mungkin saya ingin cerita sedikit Pak, mengapa Iya, saya mengambil judul tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, karena menurut saya eh, model gaya kepemimpinan seorang pemimpin merupakan salah satu unsur penentu juga ya bagi semangat, bagi motivasi kerja ya, pegawai-pegawai yang ada di bawahannya Pak. Jadi kebetulan saya di lembaga DPRD selama ini saya sudah secara khusus kalau di kantornya itu Pak sudah ada selama masa jabatan saya masuk periode kedua ini sudah 3 kali pergantian ya pergantian kepala kantor yaitu sekwannya ya. Tentu ketiga-tiganya itu memiliki gaya memimpin bawahan yang berbeda-beda Pak. Dan di iya, situ saya melihat bahwa dari karakter atau dari gaya dari salah satu pemimpin itu dengan pemimpin yang lain tuh cukup berpengaruh Pak. Ya, cukup mm-mm, berpengaruh kepada motivasi, kepada semangat kerja pegawai-pegawai yang ada di bawahannya. Jadi itu alasan saya mengambil judul itu Pak. iya. Nah, Pak Supri, kalau menurut pendapat pribadi Bapak sendiri ya, kira-kira gaya kepemimpinan yang seperti apa sih yang pas diterapkan supaya bisa meningkatkan kinerja, bisa meningkatkan motivasi tadi itu, karena kan men mendrive banyak orang ini kan bukan pekerjaan yang gampang ya Pak ya, karena Iya Pak, ya. masing-masing orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, Ya. kalau secara pribadi Bapak, kira-kira kita nih harus tampil yang seperti apa sih Pak gitu, untuk bisa mendrive orang tadi sehingga orang itu bisa mencapai tujuan organisasi atau bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini mungkin Bapak bisa korelasikan karena Bapak juga anggota dewan dan pasti Bapak juga pernah melakukan itu dalam memobilisasi simpatisan Bapak sehingga Bapak bisa
dipercaya lagi untuk menjadi anggota dewan yang kedua kalinya. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Kalau menurut saya Pak, yang pertama tentu ya sebagai pemimpin, karena di bawah pemimpin itu ada banyak ya pegawai-pegawai yang merupakan bagian juga penentu keberhasilan seorang pemimpin. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil dalam memimpin ya eh, mengerjakan suatu pekerjaan yang memimpin banyak orang, tentu seorang pemimpin pertama menurut saya pribadi Pak, itu menurut pemikiran saya, tentu seorang pemimpin itu harus bisa menempatkan pertama bawahannya ya, sesuai dengan kemampuan atau keahliannya masing-masing Pak. Jadi kadang-kadang seorang pemimpin, karena tolak ukur seorang pemimpin ini kan tidak hanya terletak kepada pemimpinnya itu sendiri, tetapi kepada staf atau bawahan-bawahannya Pak. Jadi untuk menjadi berhasil tentu seorang pemimpin bisa menempatkan pegawai atau bawahannya ya sesuai dengan keahliannya, kemampuannya ya, untuk mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing. Terus yang kedua menurut saya Pak, seorang pemimpin ini tentu harus bisa membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan bawah, karena ya maaf kata, walaupun ya mungkin dari keahlian, kemampuan bawahan atau pegawai-pegawai kita itu memiliki kemampuan, tetapi kalau tidak ada hubungan komunikasi yang baik, ya tentu ini akan menjadi salah satu faktor penghambat juga dalam suatu pekerjaan Pak. Jadi intinya memang penempatan harus sesuai dengan kemampuan spesialisasi masing-masing. Juga harus ada hubungan komunikasi yang baik. Menurut saya itu Pak. Ya, setuju saya Pak. Jadi memang faktor komunikasilah yang paling menentukan antara garis hierarki antara yang memimpin dan yang dipimpin. Ya, memang kalau kita berbicara masalah kepemimpinan ini bisa dikatakan susah gampang ya. Halo? Mohon maaf Pak, suara Bapak hilang Pak. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau kita berbicara kepemimpinan ini Pak, bisa dikatakan susah-susah gampang ya Pak ya? Iya Pak. Dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah. Karena kita bermain seni di situ. Karena anggap misalnya kita sudah berkomunikasi yang baik, berbuat baik, tapi belum tentu orang semua suka dengan kita. Kan gitu Pak biasanya kalau kita selaku pemimpin. Ya, tapi disitulah tantangannya bagaimana kita itu bisa memanage segala sesuatunya sehingga kita bisa merangkul semua yang ada di bawah kita itu untuk menjalankan visi organisasi sehingga semuanya bisa mendapatkan yang diinginkan. Kan gitu ya Pak ya? Ya Pak. Ya, mungkin dari saya itu sih Pak, kita lebih banyak diskusnya aja ketimbang memotret skripsi Bapak, karena kalau di kelas daerah ini kan memang saya kalau misalnya itu saya memang lebih suka menguji di kelas daerah karena lebih open minded gitu Pak, antara saya dengan teman-teman itu lebih open minded karena kita bisa tukar pikiran terkait masalah yang diambil di skripsi itu kita korelasikan dengan di lapangan itu kayak apa gitu. Ya Pak. Nah, jadi untuk penutup diskusi kita di pagi ini, kalau dilihat dari hasil penelitian Bapak, apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan kinerja? Kalau misalnya ada pengaruhnya, apakah pengaruhnya itu negatif atau positif, Pak? Kalau untuk menurut yang saya pelajari, yang saya teliti selama ini, ya tentu gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh Pak terhadap kinerja para pegawai. Ya. Jadi ada pengaruhnya ya Pak ya? Ya.
Oke. Oke, gitu aja. Eh, Pak Supri, nanti bisa Ya, dilanjutkan lagi dengan terima dosen kasih Pak. penguji yang lain. Sama-sama, Pak. Ya, Eh, Kalau nanti ketemu Pak Kajat, tolong sampaikan salam saya buat beliau ya, Pak ya. siap Pak, siap. Ya, karena bagaimana juga saya dengan Pak Kajat itu sudah seperti keluarga sendiri, walaupun dia sudah lama meninggalkan kampus. Jadi, Sama Pak Umar juga Pak, eh, alumni ya, UPB. Pak Umar. ya alumni. Saya Pak Umar pernah juga ke anggota Dewan rumahnya. juga Bentayang. Iya, saya waktu itu pernah juga ke rumahnya di Bengkayang dan Pak Kajut juga pernah ke rumah saya. Ya. Jadi Saya nanti kemarin tolong, dengan Pak Lamat sempat chat Bapak, kami mau ngopi-ngopi di mall kemarin, cuman Bapak tidak sempat katanya. iya karena berhalangan istri saya sakit, jadi nggak ada yang ngurus rumah, Pak. Ya Pak. Iya, baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke Windy, Saya silakan dilanjut untuk penguji yang lain. Terima kasih. terima kasih Pak. Baik, terima terima kasih Bapak Maulana Firly Rizal. Ini ada sedikit gangguan di kampus, lagi ada suara. Halo, Pak Suryadi, bisa dengar suara saya? Bisa, hanya agak putus-putus Bu. Nah, itulah jaringannya ini. Mungkin setelah ini kita mungkin Bapak akan diuji oleh Pak Nayun. Tapi tunggu sebentar ya, Nayunnya lagi menguji Siap Bu. Ibu Fatma.
Bagaimana Bu? Kita tunggu Pak Ya Bu, bagaimana Bu? Nayun ya, sebentar ya. Oh siap Bu, siap Bu. Pak ya. Halo Pak Nayun, bisa dengar suara saya Pak? Pak, suara Bapak masih. Namanya Budi. Pak Budi Pak atau Supriyadi Pak, pakai laptopnya Pak. Hah? Pak Supriyadi itu namanya Budi di sini. Pinjam laptop. Budi. Oke. Pak Supriyadi Apa yang dia? sidang, cuman pakai laptopnya Pak Budi. Nggak dengar suara Pak Supriyadi. Saya Nah, suara kecil Pak Supriyadi Soalnya tidak Pak dengar. Supriyadi. ya Pak, saya Supriyadi Pak, saya pakai laptopnya Pak Budi. Enggak, suara kamu enggak dengar. Apa yang buat suara enggak dengar ya? Saya enggak jelas dengarnya nih. Coba tes. Nano. Ada enggak dengar suaranya Pak Supriyadi. Jelas Pak Nayun. Hah? Jelas. Kok di tempat saya enggak jelas Pak Adi ya? Enggak, Ustaz, jelas sekali, jangan nyaring dah Pak Supriyadi ngomong. Iyalah, tempat saya enggak Berarti Pak Nayun bermasalah jaringannya tuh. Iya kah? Iyalah. Nah, coba lagi Pak Supriyadi ngomong Pak Supriyadi. Ya Pak, saya Supriyadi, saya pakai itulah. laptopnya Pak Ngapa Budi. enggak jelas Pak Adi ya? Tempat saya enggak jelas Pak Adi. Tentu yang masalah. Hah? Mana aja jaringan kali itu. Jadi gimana ngatasinya Pak Adi? Nak tanya Bu Windy itu. Nanti Bu Windy. Mbak Windy, kok saya enggak jelas Mbak Windy? Halo Pak. Nah, Windy sih jelas suaranya Coba Windy. Pak lihat di pengaturan HP. Bapak pakai HP ke laptop Pak? Nah, Pakai Bapak HP. kah? Nah, laptop untuk saya lihat skripsi. Wajah Bapak di sini juga enggak masuk nih Pak. Enggak kelihatan. Ini juga putus-putus. Jaringan saya. Nah, tempat Windy juga. Windy juga sekarang suaranya enggak terlalu besar. Iya, putus-putus Pak. Iya. Kalau di sini jelas sekali Pak Nayun. Suara Pak Adi juga enggak begitu jelas. Maksud saya enggak begitu kuat. Berarti jaringan jangan Pak itu rusak. Jaringan sana jelas semuanya Pak. Suaranya Bu jelas. Pak Nayun jelas. Oh, Pak Supriyadi, Pak Adi Jelas. jelas. Jelas lah. Coba ngomong lagi Pak Supriyadi. Coba kamu ngomong lagi. Ya Pak, jelas Pak. Saya dengan Pak Supriyadi Pak. Ya. Nah, itulah Pak Adi. Saya enggak begitu. Harus saya tempel telinga saya nih ke handphone nih.
Bapak tempel lah, udah tempel pada Ya, Nayun. mungkin joinan. Pak Nayun ada headset nggak, Pak? Pak Nayun, Hah? Hah? Pak Nayun ada headset? Apa? Ada apa? Nggak. Apa Mbak Windy? Nah, Windy juga hilang nih Windy. Halo Pak. Halo? Suara saya kedengaran, Pak. Ya, Suara saya kedengaran Pak. kedengaran kecil. Waduh. Apa Pak pula Supri- Pak Inokan aja. Nah, Pak Adi agak Saya lumayan, mau Pak Adi. Pontianak, Pak Pak. Supriyadi nih, Pak Ada Supriyadi headset. posisinya di mana sih? Oh, Pontianak. Gimana Mbak Windy? Coba Mbak Pak Windy. Nayun ada punya headset. Kalau ada punya headset, pakai headset ya Pak, biar lebih jelas suaranya. Oh, sebentar saya cari handset dengan anak saya dulu ya. Jadi kan biar lebih jelas Ya Pak. Ya, Pak. Gak masalah, kan masalahnya dosennya bermasalah nih. suaranya Pak. Tapi memang sih Pak Adi, kayaknya suara Pak Supriyadi itu memang Enggak, Bu Win. Jelas sekali, Bu Win. Jelas. Jelas. Memang jaringan Bu Win dengan Pak Nen itu bermasalah. itu Putus-putus, Bu ini putus-putus. Bu ini putus-putus. Memang jaringan sana Dengerin rusak. Enggak bagus. Nah, kecil Pak, Pak. kalau Ini bagus, karena Windy pakai ini, headset, jadinya tuh Windy bisa dengar jelas. Pak, Bu Win itu putus-putus ini suaranya. Ya? Jaringan di sini kayaknya Pak. Ya. Nah, jaringannya. Pas Rabi jelas sekali. Jelas sekali sih, jernih suaranya. Iya, memang kayaknya jaringan di sini juga kayaknya. Ya pun jelas juga dengar suara Pak Adi. Nah, Bu Windy putus-putus. Halo. Halo Pak. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Enggak ada headset saya ini Mbak Windy. Jadi gini aja lah. Ya, presentasi aja lah. Udah presentasi ke Pak Supriyadi? Sudah Pak. Oh, udah ya. Ya. Ini benar-benar saya dengarnya agak kurang ini nih. Tapi enggak apa-apa lah daripada nanti. Yang penting jalan aja lah ya. Ya Pak, siap Pak. Nanti ini pula tertunda nanti, kasihan. Siapa yang uji sekarang nih? Pak Maulana barusan sudah Pak. Jadi tinggal siapa Pak Adi? Pak Nayun dengan Pak Adi. Oh, siapa dulu nih Pak Adi? Pak Adi atau? Pak Nayun, Pak Adi kan penguji, saya pembimbing. Oh iya Kak. Oke, sebentar ya. Pak Supriyadi. Oke, ini betul-betul saya nggak tahu apa masalahnya. Baru sekali ini kayak gini nih Pak Supriyadi. Kemarin tadi Pak Bupatma nggak masalah juga dengan Pak Supriyadi ini. Halo? Halo. Dengan Pak Supriyadi ini sampai saya tempel ke telinga nih. Halo Pak Supriyadi. Halo Pak, halo. Bisa disebutkan ininya, judul skripsinya. Suara saya jelas ke situ suara saya? Kedengaran Pak, cuman tidak terlalu jelas Pak. Berarti sama kita ya. Saya juga kurang mendengar suara Pak Supriyadi. Ya, Pak Supriyadi juga agak kurang jelas mendengar suara saya ya. Ya. Nah ini di mana masalahnya nih ya?
Tadi Harusnya Bu Fatma harus, Hah? harusnya Pak Nayon ke Pak saja Pak Nayon, sih jelas Pak Nayon, Pak Nayon jelas, Bu ini jelas, Pak Sawi jelas. Jadi saya ke tempat Pak Adi. Harusnya Pak saya ya kan jelas semua nih. Ya, nanti nanti batuk saya batuk saya nanti batuk saya nanti Bahaya. nyerang pindah ke Pak Adi. Saya mau ya. Oke lah, pokok saya seadanya aja lah. Saya percaya dengan Pak Adi lah ya. Seadanya lah saya walaupun tidak begitu jelas mendengar ini. Ini bisa dijelaskan ini Pak Supriyadi apa judul Pak, skripsi Pak Supriyadi? Baik Pak, saya akan menyampaikan judul skripsi yang saya ambil yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Pak. Iya. Ini saya lihat di depannya ini masih ada outline skripsi ini, dibuang outline-nya ya Pak Suradi, nanti tidak selesai-selesai Pak Suradi ini, outline ya terus nanti. Siapa? Di depannya saya lihat masih ada outline, betul ya? Ya, siapa? Oke. Pengaruh gaya kepemimpinan. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa variabel Pak Supriyadi? Kalau kita lihat dari judul. 2 variabel Pak. Ya, variabel apa yang pertama? Yang pertama variabel apa? Gaya kepemimpinan Pak. Gaya kepemimpinan. Itu disebut variabel apa Pak Supriyadi? Variabel independen Pak. Independen. Ada berapa gaya kepemimpinan Pak? Ada berapa gaya kepemimpinan Pak Supriyadi yang Pak Supriyadi pakai di sini? Ada 2 Pak. Ada 2. Ada gaya kepemimpinan apa saja? Transformasi dengan transaksional Pak. Jadi hanya 2 aja Pak Supriyadi ya? Ada 2 saja ya? Iya Pak. Jadi ini untuk variabel independennya ini ada X1 dengan X2 aja gitu? Iya Pak. Kemudian untuk kinerjanya ada berapa variabel? 1 Pak. 1 aja. Menurut siapa tuh? Untuk kinerja menurut siapa? Untuk kinerja yang saya ambil di skripsi saya ini Pak, menurut Wibowo Pak. Kinerja menurut Wibowo ya? Ya Pak. Oke. Jadi kan kalau lihat sini pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja gitu ya Pak Supriyadi ya? Pak ya Pak. Ini untuk mengetahui tentunya ada tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja, gitu ya enggak? Nah, ini bisa nggak Pak Supriyadi jelaskan pada saya bagaimana proses Pak Supriyadi akhirnya bisa mendapatkan hasil seperti dalam kesimpulan ya enggak? Artinya dari tahap awal misalnya mulai katakan Pak Supriyadi misalnya menyebarkan kuesioner kepada berapa orang dan seterusnya. Nah, bisa dijelaskan Pak Supriyadi? Baik Pak. Dasar saya mengapa bisa sampai pada kesimpulan bahwa mengenai gaya pemimpinan ya itu tadi sudah seperti yang Bapak sampaikan bahwa saya sudah, karena kebetulan saya salah satu juga anggota DPRD Kabupaten Bengkayang yang keseharian saya memang berada di sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.
Nah, jadi saya mendapat kesimpulan dari itu ya, selain karena memang saya sudah menyebarkan kuesioner ya. Kepada berapa orang? Gimana Pak? Kepada berapa orang? Kepada 32 orang Pak, dari 32 orang. pegawai yang ada di Sekretariat DPRD. 32 orang itu jumlah sampel atau responden ya? Iya Pak. Jumlah semuanya berapa orang di sekretariat daerah itu? Jumlah pegawainya 35 orang Pak, itu termasuk dari pegawai negerinya, ASN-nya sampai dengan honorernya Pak. Oh, jadi populasinya hanya 35. Hanya 35 Pak. Mengapa Pak Supriyadi tidak ngambil semua? Apa Pak Suri tidak ngambil semua? 35 kemarin Pak. Kemarin diambil 35 populasi ininya, respondennya. Iya. Kuesioner yang saya sebarkan Pak. 35. Kemudian kenapa jadi 32? Halo? Halo Pak. Jadi yang terakhir terkumpul berapa semuanya? 35 kalau tidak salah ya Pak. 35. Berarti kalau tidak salah tuh betul berarti itu. Ya. Jadi 35 disebarkan kuesioner berkenaan dengan gaya kepemimpinan ya. Ya Pak. Apa yang Pak Supriyadi dapatkan setelah disebarkan, bagaimana memprosesnya sehingga sampai pada kesimpulan akhirnya? Gimana kesimpulannya? Apa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja? Ada Pak. Jadi pengaruh gaya kepemimpinannya, transformasional tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pak. Terus gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap kinerja pegawainya Pak. Jadi itu ya? Iya Pak. Pak Supriyadi masih di Dewan sekarang ya? Masih Pak. Di partai apa? Saya dari Partai Nasdem Pak. Oh, Nasdem. Untuk tahun ini saya masuk di periode kedua saya Pak. Bapak? Di periode kedua saya. Periode kedua? Ya. Jadi bergabung dengan Pak Sarip Abdullah lah ya? Siap Pak, itu pimpinan ketua DPW kami Pak. Oh, oke. Gini aja lah Pak Supriyadi, saya kira saya cukupkan karena keterbatasan ini saya udah nempel terus telinga saya di handphone ini. Nah, Ya, jadi saya percaya dengan Pak Adi. Pak Adi sebagai pembimbing Anda. Saya kira demikian Pak Supriyadi, sukses selalu ya. Salam sama keluarga ya. Atas bimbingannya Pak. Hah? Terima kasih atas bimbingan dan petunjuknya Pak. Oke, sama-sama Pak Supriyadi ya. Sukses ya. Siap, amin Pak. Oke, makasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Windy. Halo Mbak Windy. Gangguan jaringan kayaknya ini. Halo Mbak Windy. Oke, baik, terima kasih untuk utama. Ini Mbak Windy, ini kok suara Windy juga kecil tempat saya ini ngapa ya? Iya, Ayun bisa dengar suara? Hah? Apa? Bisa dengar suara Pak? Halo? Iya Pak, iya. Windy kok suaranya kecil juga? Jaringannya Pak. Oh, jaringan. Mungkin jaringannya. Oke. Ya, saya cukupkan sekian. Saya kira saya ada capek, tangan saya bergegar ini nempel ke telinga nih Mbak Windy. Iya Pak. Udah, saya kira cukup sekian aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak.
Bu Indi yang hilang. Ya Bu, siap Bu. Ya Bu, bagaimana Bu?
Ajim Kedinga, jaringan. Saya total itu semuanya sekarang itu tempat Windy juga jaringan di situ. Tadi kan abang dengan yang abang uji aja, yang Ajim Kedinga no. Tuh semua ada Ajim Kedinga. Pak Adi juga masih Kedinga lagi sekarang tuh. Kayaknya total tuh. Angin ke deh? Ada angin nggak? Ya, oh agak gelap no. Ada abang ada. Tadi waktu sama agak hujan panas tadi. Udah, Bu Fatma. Yang mau kayak Abang Junia deh. Oh. Yang mau minyak wangi. Dina. Hah? Kayak. Kue apa? Makanya semua pada nanya kan? Pada udah nanya pernah Yun? Hah? Udah nanya kah? Udah, saya udah selesai dah. Habis. Udah saya. Saya tempel-tempel telinga saya terus. Pokok saya percaya dengan Pak Adi sebagai pembimbing aja lah. Yalah, Pak Supriyadi, apa itu kepemimpinan Pak Supriyadi? Apa itu kepemimpinan? Apa itu kepemimpinan? Panas. Apa itu kepemimpinan? Apa itu kepemimpinan? Saya janduk nih. Coba aja Bang Angga. Masuk jurusan. Bukan Meet, Zoom. Ya. Ada berapa macam kepemimpinan? Ada berapa macam kepemimpinan nih, Pak Supriyadi? Ada 2, Pak. Apa saja? Kayak transformasional dengan gaya kepemimpinan transaksional, Pak. Apa bedanya tuh? Gaya apa beda kedua? Transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan pendekatan karisma, Pak, inspirasi dan semangat. Sedangkan gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang memakai proses pertukaran sebagai kalau Pak Supriyadi itu suka yang mana dari dua gaya pemimpinan ini? Kalau saya lebih suka yang pertama, Pak. Kenapa? Karena kebetulan saya orang politik, jadi ya saya pikir itu pengaruh kita, karisma kita itu kan menentukan juga tingkat kepercayaan masyarakat dengan kita, Pak. Oke, kalau di rumah tangga gimana? Pakai gaya apa, Pak Supriyadi sebagai seorang bapak pada anak-anaknya? Sama, Pak. Kalau menurut pemikiran saya itu sama, Pak. Sama ya. Jadi pakai transformasi dulu ya. Ya. Jadi bagaimana Pak gaya pemimpin Bapak kepada anak, gimana gayanya? Ya tentu saya kepengen
selalu memberikan contoh yang terbaik kepada keluarga saya, terutama anak dan istri saya, karena dengan saya bisa melakukan atau memberikan contoh yang baik, sehingga saya juga ya, langsung tidak langsung saya sedang mengajari, menunjukkan kepada mereka sebagai bagaimana mereka harus bertindak dan berbuat, Pak. Oke. Kalau ada misalnya kalau ada pendapat dari anak gimana? Ya, saya pikir tidak ada yang salah, Pak. Meskipun saya kalau istilahnya kalau dalam sebuah rumah tangga, walaupun saya kepala rumah tangga, tapi meskipun saya kepala rumah tangga, saya sebagai bapak, saya sebagai suami kan belum tentu juga selamanya saya benar, ya. Ya memang ketika mungkin suatu saat dalam suatu persoalan atau permasalahan, kalau memang istri maupun anak memberikan pandangan atau pendapat yang benar, menurut saya tidak ada yang salahnya kalau kita dengarkan dan kita ikuti, Pak. Bapak pernah minta pendapat dengan anak dan istri tentang gaya kepemimpinan Bapak? Pernah enggak? Apa kata istri dan anak kepada Bapak? Oh, Bapak gaya kepemimpinan gini. Ada enggak pernah gitu enggak istri ke Bapak? Saya pernah, Pak. Pernah. Apa? Jadi menurut istri Bapak tuh gaya kepemimpinan apa? Apakah terutama kepada istri, Pak? Saya sering istri, ya? Menurut istri itu Bapak punya gaya kepemimpinan apa? Menurut istri? Menurut istri Bapak tuh Bapak mempunyai gaya kepemimpinan apa? Kalau yang itu saya belum pernah tanya, Pak. Kalau belum pernah tanya ke istri, saya ini termasuk gaya kepemimpinan apa, tapi yang pasti ketika ada suatu masalah yang menurut saya cukup rumit, yang saya rasanya tidak bisa putuskan sendiri, ada kalanya memang saya berkomunikasi dengan istri, saya minta pendapat saya harus bagaimana. Oh ya, Bapak kan di dewan kan? Iya, kan Pak. punya kolega-kolega dewan ini, anggota dewan besar rapat kan? Ya, siap, kira-kira berapa persen yang gaya kepemimpinan transnasional, berapa persen yang apa tuh yang transformasi? Anggota dewan. Kalau secara khusus kalau di dewannya sih, Pak, ini minta maaf, pengalaman pribadi saya yang saya rasakan ya, karena kalau kita bicara dewan, anggota DPR ini kan tentu merupakan orang-orang politik. Jadi kalau saya harus jujur bilang sih, Pak, kalau di dewannya itu lebih banyak yang seperti transaksional gitu, Pak. Bukan transformasi ya? Bukan, Pak. Terus kalau ketua dewan rapat gimana? Ketua dewan rapat gimana? Ketua dewan mimpin rapat apa gayanya tuh biasanya? Saya pikir ya kan dalam menyikapi suatu persoalan kan tidak semestinya kita harus seperti ini, Pak. Jadi saya kalau ketua dewan yang saya lihat ya kadang-kadang ada juga transformasional, ada juga ya ada kalanya juga transaksional, Pak. Karena tetapi kalau di DPRD minta saya harus jujur lebih banyak mengarah kepada transaksionalnya, Pak. Ya, berarti yang bagus itu gaya situasional ini enggak tentu situasi kan? Ya. Kapan transaksional, kapan transformasi? Itu tergantung situasi, Pak. Yang saya pengalaman pribadi saya seperti itu, Pak. Nah, jadi yang memang terbaik itu namanya gaya kepemimpinan situasional. Tergantung situasi. Kapan kita transformasi, kapan kita yang transformasi kan? Nah, itu yang saya rasakan, Pak, selama ini, Pak. Oke lah, cukup ya Pak itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Atas bimbingan, atas petunjuknya selama ini, Pak. Ya, kami kembali kepada Bu Windy, Bu Windy. Langsung diumumkan Bu Windy. Bu Windy ngomongkan langsung. Halo Bu Windy. Langsung umumkan Bu Windy. Oh ya Pak Adi, bentar ya Pak ya. Pak Adi suka ini Pak. Pak Adi suka ini. Pak Adi suka Joko Tingkir ya tuh enggak udah tuh. Pak Adi suka Joko Tingkir ya. Iya. Pak Adi itu Joko Tingkir. Pak Adi saya di sini Pak Adi ini masih di sini. Tadi sudah infokan Pak. Udah ya. Sekarang Bu Windy, langsung ke Bu Windy. Dengan data-datanya Bu Windy. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Adi Mursalin. Saya Joko Tingkir kan nih? Baik. Saya Joko Tingkir ke Pak Adi. Iya Pak Nayun. Iya. Mana linknya? Link dengan tempat Windy kah? Yang tadi yang apa aja? Yang tadi. Oh, Zoom tadi. Oke. Makasih. Ada Windy bagian Pak. Hah? Apa? Udah dibagikan Windy dah, udah dibagi Windy. Oh ya. Oke ya Pak ya, kita lanjut. Oke Pak, langsung ke Joko Tingkir aja Pak.
Ini lagi pada hari ini tim penguji sepakat Pak Adi, Pak Nayun, dan Pak Maulana memberikan nilai yang bagus semua. Walaupun rata-rata nilainya itu 85, 79, dan 80. Dan jika diakumulasikan totalnya 244 dengan rata-rata nilainya 80 ya Pak ya, 80 lebih. Selamat ya Pak Suryadi. Terima kasih. Oke, selamat untuk Pak Suryadi. Kemudian mungkin sepatah katanya dari Pak Adi misalnya selaku pembimbing Pak. Oke, selamat Pak Supriyadi ya. Jadi dapat nilai A. Semoga ilmu yang ditempuh di ekonomi itu dapat bermanfaat, terutama masalah topik penelitiannya. Bagaimana gaya kepemimpinan itu dapat berpengaruh pada kinerja, kan? Oke. Jadi jangan lupa dengan alma mater. Walaupun udah sarjana, nanti kalau kami berkunjung ke Bengkayang ke DPRD, kami bisa tetap disambut dengan baik. Ya Pak ya. Oke, selamat Pak ya. Semoga sukses ke depannya. Oke. Ada Pak Nayun kali, Pak Nayun ngomong. Nggak usah lah, saya mau ke tempat Joko Tingkir aja. Oh iya, silakan. Saya sama dengan Pak Adi, nanti kita sama-sama ke Bengkayang ketemu Pak Supriyadi. Ada ini enggak di sana? Ada apa? Ada duren enggak? Duren ini Pontianak banyak Pak Adi. Enggak apa-apa, kita ngerasakan durennya Bengkayang. Oke Bu Indi, silakan Bu Indi. Ditutup Bu Indi. Udah ya. Oke, Pak Supriyadi bisa keluar dari. Silakan. Baik Pak Supriyadi. Ada yang mau diingatkan dulu Pak. Silakan. Untuk perbaikannya 2 minggu ya Pak Supriyadi ya. 2 minggu. Halo Pak Supriyadi, bisa dengar suara saya Pak? 2 minggu dari sekarang perbaikannya. Siap Pak, siap. Oke. Nah, perbaikannya itu 2 minggu, kemudian segera lengkapi administrasi untuk ijazah Pak, ijazah sama wisuda. Nah, ini paling lambat waktunya ini sebelum Tanya Pak Ilman. Ya, sebelum bulan September itu sudah harus mengumpulkan administrasi, ijazah dan wisuda ya Pak ya. Nanti terkait informasi tersebut bisa ditanyakan langsung ke Pak Ilmannya, ke bagian staf jurusannya Pak Ilman. Siap. Oke ya Pak, jelas Pak? Jelas Bu. Oke, baik. Saya ucapkan selamat buat Pak Supriyadi, sudah lulus, dinyatakan lulus dengan nilai yang sangat bagus ya Pak ya. Saya akhiri sidang skripsi hari ini, Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021, dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Pak. Silakan meninggalkan ruangan Pak. Saya izin Bu, keluar Bu. Ya, silakan. Ya. Siapa lagi nih Bu Indi? Kita tinggal Joko Tingkir sini Pak. Itu si Paskalis, angkat siapa? Paskalis ada lagi itu, Masra saya nguji. Dengan Bu Dina. Apa tuh Pak? Masra, Paskalis. Masra mungkin Bangga ya?